Salam sehat dan salam pertobatan di masa Prapaskah bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Santa Teresia dari Kalkuta berkata, karena Prapaskah adalah waktu untuk mencintai yang lebih besar, dengarkan kehausan Yesus. Dia tahu kelemahan Anda. Dia hanya menginginkan cintamu, hanya menginginkan kesempatan untuk mencintaimu. Bagi banyak orang, masa Prapaskah adalah waktu untuk melepaskan sesuatu agar bisa menghemat. Seseorang mungkin meninggalkan untuk tidak minum kopi atau menonton televisi, atau memberikan sedikit lebih banyak uang ataupun rezeki kepada orang miskin dan menghabiskan tambahan 15 menit untuk berdoa. Tindakan-tindakan ini merupakan waktu persiapan untuk Paskah, waktu untuk berbalik dari apa yang menahan kita dari sepenuhnya merangkul hidup dengan Kristus. Tetapi di tengah tindakan pengorbanan diri ini, Bunda Teresa mengingatkan kita bahwa cinta dan menemukan kembali Kristus adalah inti dari Prapaskah, terlepas dari kelemahan ataupun penderitaan manusiawi kita. Yesus menaklukkan kegelapan padang gurun, sehingga suatu hari muncul ke dalam terang kebangkitan. Prapaskah adalah ajakan bagi kita untuk menemaninya dalam perjalanan itu. Bacaan Misa di Minggu Prapaskah diambil dari Injil Matius 4 ayat 11 tentang pencobaan di padang gurun. Perikop singkat 11 ayat ini mengubah pemahaman saya tentang Roh Kudus, sifat Kristus sebagai anak Allah, dan keindahan pemulihan perjanjian lama oleh Kristus, sehingga kita, Anda dan saya sebagai anak-anaknya dapat berpartisipasi dalam kepenuhan hidup yang Dia peroleh kembali untuk kita. Matius 4 telah menjadi seruan atau kemenangan bagi Anda dan saya dalam perjalanan kita. Setiap tahun saat kita berjalan bersama Yesus dari mulai debu rabu-abu melalui gurun pencobaan menuju sukacita kebangkitan. Ada hubungan transisi antara bab 3 dan bab 4 dari Injil Matius. Hubungan ini adalah Roh Kudus. Dalam Matius 3 ayat 16 kita mendengar, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian di bab 4, adegan tepat setelah pembaptisannya, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh dan bagaimana dia mengungkapkan Yesus sebagai anak Allah di bab 3 sangat penting untuk kita pahami apa yang terjadi dalam godaan di bab 4. Ketika Roh Allah turun ke atas Yesus, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Roh Kudus terus-menerus mengungkapkan siapa Bapa, siapa Yesus, dan siapa Bapa dan Yesus kepada satu sama lain. Tradisi Katolik memegang teguh komitmen yang kuat pada semangat dalam penganugerahan sakramen peneguhan dan dalam advokasi buah dan karunia Roh Kudus untuk menghidupkan kita semua sebagai umat Kristen. Demi bagian pencobaan khusus kita, Roh Kudus membuka pintu untuk memungkinkan penyingkapan tentang siapa Yesus sebagai anak Allah terjadi melalui pencobaan. Dan seperti yang diungkapkan oleh Roh Kudus, Dia juga membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Seperti yang disebutkan dalam Yohanes 16 ayat 13.
Roh Kudus tidak hanya menuntun Yesus ke padang gurun, tetapi menuntun kita ke dalam kebenaran tentang apa yang Bapa maksudkan ketika Dia berkata, "Anakku yang kukasihi." Di dalam bab 3, dengan demikian menunjukkan Trinity atau Trinitas. Oleh karena itu, Yesus dalam mengatasi pencobaan di padang gurun melakukannya dengan menjaga keseimbangan antara realitas manusia dan realitas ilahi yang merupakan kunci yang penting. Yesus sepenuhnya salah satu dari kita. Ia mengalami kelaparan, kelelahan, dan keletihan fisik di gurun. Dan seperti kita, Dia mengalami godaan. Namun sebagai Tuhan sepenuhnya, Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia tidak gagal dan Dia tidak menyerah pada godaan iblis. Sungguh, Yesus mengungkapkan kepada kita apa artinya menghidupi kemanusiaan seseorang di tengah pencobaan fisik atau jasmani, serta bagaimana bersandar pada yang ilahi, realitas yang kita semua miliki sebagai makhluk yang dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Sebagaimana Yesus dinyatakan kepada kita sebagai anak Allah, sungguh Allah dan sungguh manusia. Dengan demikian Ia mampu memenuhi apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sebelumnya. Menurut penulis Daniel Harrington, Injil Matius menghadirkan Yesus sebagai putra Allah yang sejati, yang lulus ujian yang ditetapkan oleh iblis dan muncul sebagai model kesetiaan perjanjian. Kita memulai diskusi dengan mencatat kehadiran Roh yang membimbing kita ke dalam semua kebenaran dengan membimbing Yesus ke padang gurun, sehingga Dia dapat mengungkapkan kepada kita apa artinya Yesus menjadi anak Allah. Tetapi bertentangan langsung dengan pekerjaan Roh dalam Matius bab 4 adalah pekerjaan iblis yang dalam katekismus dijelaskan dalam paragraf 394. Kitab suci memberi kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan dari Dia yang Yesus namakan pembunuh sejak awal, atau dalam kita baca dalam Yohanes 8:44, dan yang malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini ialah godaan yang penuh tipu muslihat yang telah menyebabkan manusia tidak mematuhi Tuhan lagi. Ketidaktaatan pada Tuhan ini dimulai dengan manusia paling awal, Adam. Santo Yohanes Chrysostomus berkata dalam homili 13 tentang Injil Matius tersebut, "Karena iblis tidak akan menyerang Anda kecuali dia melihat Anda dihormati. Karenanya misalnya sejak awal dia menyerang Adam, karena dia melihatnya dalam kenikmatan martabat yang besar. Mereka yang dipandang Tuhan dengan baik semakin ingin dimusnahkan iblis. Tetapi ketika manusia Adam gagal untuk menaati Tuhan dan masuk ke dalam kesetiaan perjanjian dengan Tuhan, kita melihat bahwa Yesus dalam adegan pencobaan menjadi Adam baru dalam memenuhi apa yang tidak bisa dilakukan oleh Adam lama. Menurut Manlio Simonetti, pencobaan Adam dibalik pencobaan Yesus, Yesus berurusan dengan 3 godaan, yaitu kerakusan, kesombongan, dan keserakahan. Ketiganya merekapitulasi 1 godaan bagi Adam.
Sebagai ciri khas Injil Matius, secara khusus ditekankan bahwa Yesus memenuhi kegagalan manusiawi Adam yang bergumul pertama kali dengan godaan kerakusan. Apakah makan buah dari pohon terlarang atau tidak? Bagi Yesus, ini adalah apakah mengubah batu menjadi roti atau tidak untuk memuaskan rasa laparnya. Kedua, dalam kesombongan, Adam ingin menjadi seperti Tuhan dan berpikir bahwa dia dapat melakukan sesuatu sendiri di luar Tuhan. Sebaliknya, Yesus tahu bahwa dia seharusnya tidak menguji Tuhan dengan menjatuhkan dirinya dari atas tembok pembatas. Akhirnya, dalam ketamakan, Adam rakus akan pengetahuan, sementara Yesus mengakui bahwa semua yang Bapa miliki adalah miliknya. Dia tidak membutuhkan kerajaan dengan semua kemegahannya. Ketiga godaan yang diajukan iblis kepada Yesus ini adalah untuk menguji nama dan identitas aslinya sebagai anak Allah. Godaan utama yang mendasari Yesus ingin bagikan dengan kita adalah godaan untuk memperlakukan Tuhan sebagai kurang dari Tuhan. Memperlakukan Tuhan lebih rendah dari Tuhan berarti menempatkan diri sendiri pada tingkat Tuhan, atau berpikir bahwa tindakan seseorang sudah cukup. Dalam Sakra Pagina, Harrington menyebut pencapaian pencobaan Yesus sebagai motif Israel sebagai anak Allah. Pemahaman ini berhubungan dengan gagasan perjanjian yang lebih besar dengan Israel dan bagaimana Yesus dalam melawan iblis memulihkan perjanjian ketaatan dan kesetiaan yang telah Allah bentuk dengan orang Israel dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Tuhan selalu menjunjung tinggi sisi perjanjiannya, melindungi bangsa Israel dari musuh-musuh mereka, dan memberikan berkat kepada mereka sampai mereka berpaling darinya, baik karena dendam, ketidaktahuan, kurangnya kepercayaan, atau penyembahan berhala ketika mereka menyembah dewa-dewa palsu. Di padang gurun, Yesus mengandalkan 100% pada Tuhan, tetap setia kepadanya, dan dengan demikian menunjukkan apa artinya berada dalam hubungan timbal balik dan kepercayaan perjanjian dengan Tuhan. Selama masa Prapaskah ini dan setiap Prapaskah yang akan datang, saya harap Anda dan saya akan diingatkan tentang identitas sejati Kristus sebagai anak Allah, kemampuan Roh Kudus untuk mengungkapkannya kepada kita, dan kegembiraan yang datang dari pemulihan Tuhan dalam perjanjian dengan umatnya, dan bagian kita dalam mewujudkan pemulihan tersebut dan kekuatan serta kasih Kristus, di mana kita diundang untuk berbagi kepada sesama. Memang tepat apa yang dikatakan Santa Teresa dari Kalkuta, karena Prapaskah adalah waktu untuk cinta yang lebih besar. Dengarkan kehausan Yesus. Dia tahu kelemahan Anda. Dia hanya menginginkan cintamu, hanya menginginkan kesempatan untuk mencintaimu. Selamat memasuki minggu pertama Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.